Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Dendam Patung Arwah yang merupakan Danang dan Cahyo series dengan judul Triwikrama bagian ke-1. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Kita mulai dari sudut pandang Cahyo. Aku merasa aneh. Pusaka batu ini benar-benar merepotkanku. Beberapa kali ia mengambil alih tubuhku untuk berkomunikasi. Mbah Pusaka, bisa nggak kalau komunikasinya pakai telepati aja atau apa gitu biar nggak kelihatan aneh? Ucapku pada pisau batu yang masih ku genggam. Aneh piye to Jul? Lah biasanya yo luwe aneh. Ledek Danan. Asem koinan, balasku. Aku memang sedikit mengingat tentang ikatan pusaka pisau batu itu dengan Wanasura. Ia adalah pusaka Mas Linus, teman dari Mas Linggar yang sempat menutup alas wetan dari amukan Jogowaru. Saat itu Wanasura dan Kliwon terpisah. Wanasura harus bertahan sendirian di alas wetan melawan Jogowaru hingga tubuh fisiknya mati dan meninggalkan rohnya. Sementara Kliwon yang tubuh fisiknya sekarat terbawa arus sungai dan bertemu dengan aku dan Pak Lek. Itulah pertama kalinya aku bertemu Wanasura yang tengah kehilangan kewarasannya. Kami terbawa ke alam lain, meloloskan diri dan akhirnya bersama sampai sekarang. Triwikrama, apa itu? Tanyaku pada sosok pusaka itu. Mendengar ucapanku, Danan seolah mengarah ke arahku dengan wajah kaget. Triwikrama, itu ilmu yang gak main-main Jul. Di kisah pewayangan, hanya yang punya hubungan dengan kedewaan atau mendapat berkat khusus yang bisa, jelas Danan. Itu bukan hal yang mustahil dilakukan oleh Panglima Kera alas Wanamarta. Ucapku seketika dengan kesadaran yang diambil alih oleh pusaka itu. Akan kutunjukkan syarat dan resiko yang harus kalian persiapkan. Saat itu juga seketika aku diperlihatkan hal yang mengerikan yang terjadi di sebuah kerajaan. Ada sosok kera putih yang tengah memandang sebuah kerajaan di balik awan. Namun dari jauh juga terlihat sosok raksasa yang mengincarnya dan menelan seluruh awan di sana. Alhasil sang kera pun tertelan. Ada sebuah ilmu yang digunakan oleh sang kera putih. Sebuah ilmu yang sangat mengerikan, di mana sosok kera itu membesar dan menjadi raksasa, melebihi raksasa yang menelannya. Alhasil, raksasa yang menelannya pun mati dengan tubuh yang tercerai-berai. Pemandangan berganti dengan suatu kerajaan yang terbakar oleh ulah kera itu. Hal itu membuat sebuah pertarungan antara bangsa kesatria dan raksasa. Dan saat itu, sang kera putih dengan gagah berani menggunakan ilmu serupa untuk menghadapi para raksasa itu. Meningkatkan kekuatan, memanggil kekuatan kedewaan hingga berwujud melebihi raksasa. Itulah ajian Triwikrama. Ada satu syarat agar ilmu ini bisa digunakan. Sang pengguna harus dalam emosi yang memuncak. Hal itu mengakibatkan beberapa perilaku Triwikrama kadang akan kehilangan kesadaran dan mengamuk tanpa arah. Setelahnya, pengguna ajian ini akan melemah hingga kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Penjelasan itu membuatku berpikir keras. Apakah aku harus mempertahankan hal itu untuk melawan Kiluang? Apakah memang tidak cukup dengan kekuatan kami semua yang ada di sini? Keberadaanmu mungkin bisa mempertahankan kewarasan Wanasura. Dan keberadaan Wanasudra, saudara kembarnya, bisa menjaga sukma Wanasura agar tidak menghilang.
Tapi kau yang menentukan, ucap pusaka itu lagi. Aku kembali pada kesadaranku dan mendapati Kiluang tengah berwujud sosok yang tidak pernah kuduga. Sejak awal dia memang bukan lagi manusia. Ia sama seperti Bakar Swana yang membawa niat jahat mencari kekuatan dari tumbal. Seperti Andaka yang menjadi budak akan nafsunya. Dan saat ini di hadapan kami ada Kiluang yang membawa dendam beratus-ratus tahun. Rohnya tidak lagi berwujud manusia. Seluruh kekuatan dari patung yang selama ini ia manfaatkan membentuk tulang belulang seperti apa yang ia masukkan ke dalam patung itu. Tumbal yang ia kumpulkan menyatu dengan Kiluang, mengutuknya menjadi setan raksasa yang hanya berwujud tengkorak. Dirga, Abah tidak salah lihat. Kiluang benar-benar berubah menjadi sosok mayat tengkorak raksasa. Tanya Abah sembari mengusap matanya. Iya bah, Dirga nggak nyangka Kiluang semengerikan ini, balas Dirga. Sebentar lagi dia akan selesai dengan ritualnya. Kita harus putuskan apa yang harus kita lakukan, ucap Danan yang sudah khawatir akan kekuatan Kiluang. Kami pernah melawan Batara Naga, walaupun besarnya tidak sebesar makhluk ini. Tapi saat itu kami dibantu oleh Buto Lireng yang sangat tangguh. Saat ini jelas kami bingung harus berbuat apa. Wanasura, aku memanggil Wanasura meninggalkan tubuhku. Kini sosok kera raksasa tengah ada di hadapan kami. Di alam roh, Wanasura bisa leluasa menggunakan wujud ini. Namun sosok kera raksasa Wanasura pun tidak lebih dari 1/4 besar Kiluang. Aku tidak percaya kalau kekuatan Pak Lik, Abah, Dirga, dan kamu Mas Jagat tidak cukup untuk mengalahkan Kiluang. Soal ajian Triwikrama akan kuputuskan di pertarungan ini, balasku. Pak Lik dan Danan mengangguk, mengerti pertimbanganku. Sebenarnya dengan keberadaan Pak Lik dan Danan pun, aku sudah merasa tidak akan terkalahkan. Apalagi dengan adanya Dirga, Abah, dan Jagat. Aku yakin Kiluang bisa kami tumbangkan. Danan dalam wujud sukmanya melesat ke atas Kiluang, mencari sesuatu yang mungkin adalah titik lemahnya. Aku menaiki Wanasura dan mencoba menghantamkan sebuah pukulan pada dada tulang tubuh belulang Kiluang. Prak! Terdengar suara retakan tulang yang hancur. Dalam hitungan singkat, retakan itu kembali pulih dan membalas serangan Wanasura dengan sebuah libasan yang membuat kami berdua terpental. Sulit untuk menghindarinya. Tangan Kiluang benar-benar sangat panjang dan besar. Dari belakang lehernya, Danan melesat menusukkan keris raga sukma pada sendi di lehernya. Namun sekali lagi serangan itu gagal. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menghancurkan tubuhnya, ucap Pak Lik yang masih menganalisa tentang Kiluang. Simpanan kutukannya terlalu banyak. Ia sudah mengumpulkan bertahun-tahun, bahkan dengan berbagai tumbal, tambah Abah. Saat itu Kiluang masih menderu, menahan amarahnya. Namun sesaat ia pun tersadar, amarahnya kembali terbakar. Ia mengangkat tangannya dan melibaskannya ke segala arah, meluapkan emosinya. Mati, mati. Kalian semua harus merasakan sakitku. Awas! Majagat berteriak mendekat ke arah Pak Lik dan Abah. Danan melayang menjauh. Aku melompat bersama Wanasura. Dan Abah, Dirga, Raden Topo seketika berpindah menjauh bersama Jagat. Wajah Jagat terlihat pucat. Ia melihat tempat di mana Kiluang mengamuk. Hutan itu sudah menjadi rata dan hancur, tidak berbentuk. Terlambat sedikit saja kita bisa rata dengan tanah, ucap Dirga. Raden Topo pun menelan ludah. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi ini. Bagaimana mungkin kita melawan makhluk seperti itu? Raden Topo gemetar melihat kejadian tadi.
Pak Lek menatap Raden Topo sebentar dan melangkah mendahului mereka. Danan, Panjul. Pak Lek memberi kami isyarat sembari mengeluarkan keris sukma geni dari sarungnya. Benar, tidak ada waktu lagi. Kami harus melumpuhkan makhluk itu. Aku pun menjemput Pak Lek menaiki Wanasura. Dengan secepat mungkin, Wanasura berlari mendekat kepada Kiluang. Ajian geni Barloka membakar kami bertiga. Dengan ini, kami tidak takut dengan kutukan yang mengintari Kiluang. Danan membacakan ajian pada kerisnya. Pak Lek juga membalik bilah keris sukma geni ke sisi hitamnya. Danan mendarat di lengan kiri Wanasura. Apa yang mereka akan lakukan, Abah? Tanya Raden Topo khawatir. Abah menggeleng menebak rencana kami. Aku pernah melihat serangan ini saat melawan Songokolo. Teriak Dirga semangat. Memang itu tujuan kami. Setidaknya serangan berisiko itu bisa menyadarkan bahwa tidak mustahil mengalahkan Kiluang. Dengan sekuat tenaga Wanasura melemparkan Danan dan Pak Lek ke arah kedua mata Kiluang yang sangat besar. Kilatan cahaya putih keris sukma geni menyelimuti tubuh Danan dan melesat dengan cepat. Di sisi lain, Pak Lek melesat berselimutkan api hitam keris sukma geni berdampingan dengan Danan. Plar! Dengan mudah Danan menembus mata tengkorak Kiluang dan api hitam Pak Lek membelah kepalanya. Pak Lek mendapat tebing untuk mendarat. Ia pun membacakan sebuah mantra yang membuat api hitam itu tidak henti-hentinya membakar wajah Kiluang. Brengsek, kalian serangga busuk. Kiluang mengamuk dan menghantamkan tangannya ke tanah hingga bergetar. Dengan cepat, aku menjemput Pak Lek dan melompat setinggi-tingginya bersama Wanasura. Sebelum sempat memulihkan diri, Danan bersiap menyerang Kiluang kembali. Namun Kiluang menyadari keberadaan Danan dan bersiap menyapunya dengan tangannya. Wanasura, tahan! Perintahku meminta Wanasura mengempaskan lengan Kiluang. Walaupun tidak mampu mementalkannya, setidaknya aku menahan serangannya mencapai Danan. Tak menyiapkan kesempatan, Danan kembali meluncurkan serangannya dengan keris yang menyala dengan kilatan putih tepat di ubun-ubun Kiluang. Kerisnya menancap di tengkorak kepala Kiluang yang mungkin sebesar rumah. Kiluang kesakitan, namun itu saja tidak cukup. Aku segera membaca kembali ajian penguat raga pada Wanasura dan memintanya melompat setinggi-tingginya. Dengan sekuat tenaga, Wanasura pun mendarat di kepala Kiluang yang tengah kesakitan dan membuatnya tersungkur di tanah. Danan pun meninggalkan Kiluang dan bergabung dengan kami di tubuh Wanasura. Pak Lek tidak mau ketinggalan. Ia sekali lagi membacakan mantra yang membuat api hitam menyala di mata Kiluang yang kian membara. Kini sosok raksasa besar itu pun tersungkur kesakitan di hadapan kami. Abah, sebenarnya mereka itu siapa? Belum pernah aku melihat seperti itu, ucap Raden Topo takjub. Dirga dan Jaga tersenyum melihat ketakjuban Raden Topo. Mereka sahabat kami, Raden. Tapi orang-orang dan makhluk jahat pasti takut mendengar julukan mereka. 3 pendekar jagat segoro demit, ucap Dirga. Jagat menggaruk-garuk kepalanya. Ia merasa panas dengan apa yang kami lakukan. Ia segera berlari menyusul Dirga. Dirga, kita jangan mau kalah, ajak Jagat. Kali ini Jagat dan Dirga yang merasa panas. Melihat aksi kami pun ikut berlari ke arah Kiluang. Kalian jangan nekat, teriak Abah. Sayangnya Dirga dan Jagat sudah terlalu jauh di depan. Abah hanya bersiap menggeleng melihat kelakuan anaknya itu. Hancurkan tiap bagian tubuh yang terbuat dari patung. Jangan sampai ia bangkit lagi, teriak Jagat yang mendului posisi kami. Ada beberapa pusaka kuningan
tergenggam di tangannya. Ia membacakan ajian watu geni pada pusaka itu hingga menyala merah padam. Di saat yang bersamaan, aku menyaksikan Dirga berdiri di salah satu batu besar, mengendalikan keempat kerisnya yang melayang menyerang Kiluang. "Sekarang Mas Jagat!" teriak Dirga. Keris Dirga mengalihkan perhatian Kiluang dan menyerang bagian vital yang mampu dijangkau olehnya. Sementara itu sebuah benda menyala merah melayang ke arah sendi-sendi Kiluang yang terbuat dari batu patung-patung keramatnya. Blah! Ledakan besar terjadi menimbulkan kobaran api besar yang menghancurkan lengan Kiluang hingga berkeping-keping. Tidak berhenti sampai di situ, Mas Jagat juga bersiap dengan pusaka lain di genggaman tangannya. Sementara itu Kiluang berhasil menemukan arah serangan itu dan mendapati Mas Jagat. Tapi sekali lagi serangan bertubi-tubi dari keris Dasa Sukma Dirga menusuk berkali-kali dahi Kiluang hingga Mas Jagat kembali mendapatkan kesempatan melancarkan serangannya. Suara ledakan kembali terdengar dengan hancurnya lengan Kiluang. "Cukup, mundur!" perintahku memperingatkan Dirga dan Mas Jagat. "Kita tidak bisa berbuat lebih jauh dari ini. Kami harus bersiap akan apa yang terjadi setelahnya." "Anakmu menjadi pendekar yang hebat," ucap Raden Topo pada Abah. "Kelebihannya adalah tidak mau menyerah. Semua masalah yang dia temukan membimbingnya hingga seperti ini," jelas Abah. Raden Topo memainkan janggutnya sembari memandang bangga salah seorang dari terahnya yang tengah bertarung di sana. "Kita tidak boleh diam saja. Firasatku mengatakan Kiluang masih belum menggunakan kekuatannya yang sebenarnya," ucap Raden Topo. Benar saja, Kiluang kembali berdiri dengan serangan sekuat tenaga yang kami lakukan. Tidak hanya bangkit, suara tembang yang menyayat telinga terdengar dari arahnya dengan suara menggema yang mengerikan. Aku tahu ini adalah kekuatan dari salah satu patungnya, Dewi Lawung Mayit. Kami segera menjauh, namun suara itu tetap menjangkau kami hingga membuat kepala kami serasa ingin pecah. Wanasura meraung-raung berusaha mengalahkan suara itu, namun suaranya tenggelam seketika. Di saat yang sama, lengan besar Kiluang yang mulai pulih menyapu bersih pohon-pohon di sekitarnya, mencari keberadaan kami. Itu kekuatan mengerikan yang dimiliki patung Raden Rogo. Bila ia memiliki kekuatan itu, aku mulai takut bila dia juga memiliki kekuatan patung lainnya. Benar saja, asap hitam mulai perlahan keluar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang merubah tubuh Danan menjadi sosok patung. Tidak hanya itu, aku sudah melihat Mas Jagat menggunakan gelang pusaka dari peninggalan pusaka Dharma Wijaya tadi. Ia segera mendekat dan meletakkan tangannya ke tanah. "Sial, Kiluang mau keluar dari alam ini," teriak Mas Jagat. Perlahan kami melihat kepala Kiluang tertutup kabut hitam dan menghilang. Namun belum sempat menelan tubuhnya, kabut putih milik Mas Jagat menahan portal itu agar ia tidak keluar. Tidak sudi, aku tidak sudi membiarkan ada seorang pun hidup di depan mataku, teriak Kiluang yang tengah berusaha untuk pergi. Mas Jagat berhasil menahannya keluar. Kepalanya kembali ke alam ini, tapi mulutnya sudah dipenuhi tubuh manusia yang meronta-ronta mencoba menyelamatkan diri darinya. Itu para pengikut Ndoro Kasmolo. Ia memakan pengikutnya sendiri, ucap Danan. Aku hanya bisa menahannya sebentar. Sedikit lagi gelang pusaka dua alam ini akan hancur, teriak Mas Jagat. Di saat yang bersamaan, asap hitam yang berasal dari tubuh Kiluang kini menebal dan bersiap menyerang kami. Pak Lek membesarkan geni barokahnya, namun ia sendiri seperti tidak yakin apa ilmunya bisa mempertahankan kami agar tidak berubah menjadi batu. Di posisi seperti ini, aku benar-benar merasa bingung.
Abah dan Raden Topo sedang bermeditasi. Aku menduga mereka mencoba melindungi kami dari serangan kutukan itu. Di keadaan seperti ini, biasanya Dananlah memiliki rencana untuk melepaskan kami dari situasi sulit ini. Dan benar, ia menapakkan kakinya di tanah dan menggenggam keris Raga Sukma tepat di hadapan dadanya. Jagat lembut boten duwe wujud, kula nimbali surga luka, surga kayangan. Ketuk mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Ia membacakan mantra itu, mantra yang hanya dibacakan saat posisi kami di antara hidup dan mati. Mendadak langit menjadi gelap bersama hujan yang turun begitu deras. Bersamaan dengan itu muncul sosok makhluk dari tetesan hujan. Seorang wanita dengan kebaya indah mendekat ke arah kami. Air dari hujan mulai mengikis asap hitam dan itu menghambatnya hingga mendekat ke arah kami. Keputusan Danan tepat. Ia memanggil Nyai Sendang Rangu. "Maaf Nyai, saya harus merepotkanmu lagi," ucap Danan. Nyai Sendang Rangu datang menggendong tubuh manusia di tangannya. Itu adalah tubuh Danan. Tubuh Danan yang sudah tidak lagi menjadi patung. Nyai bisa mengembalikan tubuh Danan seperti semula?" tanyaku. Nyai Sendang Rangu menggeleng saat aku menyadari Danan dalam bahaya. Aku segera mendatangi tempat itu. Tapi saat sampai, tubuh Danan sudah pulih dan ada seorang pria tua bergamis putih di dekatnya. Danan terlihat berpikir saat mendengar cerita itu. "Apa ada seekor kucing bersamanya, Nyai?" tanya Danan, dan Nyai Sendang Rangu mengangguk membenarkan. Abah tiba-tiba berdiri mendengar pertanyaan Danan. "Kucing?" tanya Abah. "Kamu kenal dia, Danan?" tanya Nyai Sendang Rangu. Danan hanya menggeleng, namun ia seolah mengingat sesuatu. "Saya hanya sempat melihatnya sesaat saat beristirahat di pinggir sebuah hutan dekat bukit," balas Danan. Tiba-tiba terdengar suara kerincing yang mendekat, seolah berasal dari sebuah gelang kecil. Suara gelang itu seolah menghapus semua kutukan dari suara tembang yang digaungkan oleh Kiluang. Benar, ternyata sosok itu benar," ucap Abah. Aku mencari asal suara itu, namun suara itu hanya mengelilingi hutan ini, seolah memang tidak berniat menunjukkan wujudnya pada kami. Abah menangkupkan tangannya di depan dahinya, seolah berterima kasih pada sosok itu. "Memangnya dia siapa, Bah?" tanya Dirga. Abah menghela napas dan merangkul pundak Dirga. Tanah Pasundan dipenuhi oleh leluhur dan petapa yang sudah mencapai tingkat kesaktian yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah beliau, Ki Langgang Samana, cerita Abah. Akhir cerita Abah merupakan akhir dari suara gemercing yang mengintari kami. Sepertinya sosok itu hanya hadir sebentar, menumpang keberadaan Nyai Sendang Rangu dan kembali pergi. Ya sudah, sekarang tembang setan dan asap hitam itu sudah teratasi. Apalagi yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menahan makhluk itu tetap di alam ini lebih lama, ucap Jagat dengan wajah kewalahan. Mendengar ucapan Jagat, Pak Lik segera pergi menerjang Kiluang, dan Danan sudah kembali ke tubuhnya bersama Nyai Sendang Rangu menyusulnya. Tapi tidak dengan Dirga. Raden Topo memanggilnya dan meminta sesuatu. Aku ingin mencari tahu, tapi saat ini keadaan semakin genting. Serangan bertubi-tubi mengenai tubuh Kiluang, namun serangan itu terlalu sulit untuk menjatuhkan tubuh besarnya lagi. Geni barokah Pak Lik juga membakar tubuh Kiluang, namun apinya tidak cukup besar untuk membersihkan dendamnya. Sebaliknya, sekali serangan Kiluang sudah mampu membuat mereka terpental.
Aku harus menghabisi kalian terlebih dahulu, ucap Kiluang. Seketika Kiluang membatalkan niatnya untuk meninggalkan alam ini dan menyerang Danan dan Pak Lek bertubi-tubi. Aku bersama Wanasura menyusul dan menahan serangan mereka. Namun hanya sebatas menahan. Serangan balik dari kami tidak cukup kuat untuk mementalkannya lagi. Kalau dia terus pulih, bagaimana cara kita mengalahkannya? Tanyaku. Selama ini ia masih punya penyembah di alam manusia. Ia akan terus mendapatkan kekuatan untuk memulihkan diri. Nyawa penyembah berhala itu punlah yang menjadi tumbalnya. Jawab Nyai Sendang Rangu. Dasar manusia-manusia goblok, umpatku kesal. Kami mulai tidak bisa bertahan. Gelang Mas Jagat sudah hampir terbelah. Serangan bertubi-tubi Kiluang sudah beberapa kali membuat kami terkapar dengan darah yang bermuncratan dari mulut kami. Api geni Baroka dan ilmu Nyai Sendang Rangu sudah beberapa kali memulihkan kami. Tapi aku yakin dalam beberapa serangan berikutnya kami akan mati terlebih dahulu sebelum bisa pulih kembali. Mati. Aku tidak siap melihat Danan dan yang lain kehilangan nyawanya di tempat ini. Aku berpindah ke kepala Wanasura dan menyentuh dahinya. Wanasura, sepertinya kita harus mencoba itu. Aku menjauh dari Pak Lek, Danan dan yang lainnya. Ada sebuah tempat lapang yang hancur akibat serangan Kiluang. Sekali lagi aku mengeluarkan pusaka besok itu dan memanggil kesadarannya. Kau yakin? Tanya sosok pusaka itu. Aku mengangguk. Saat ini semua orang tengah mengerahkan kekuatannya sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Bukan bagiku untuk ketakutan, balasku. Ingat, ini adalah kekuatan yang bahkan mampu menghancurkan kerajaannya. Perintahnya lagi. Ya, sekali ini saja, ucapku. Pisau batu itu pun melayang. Ia menembus tubuh Wanasura dan berhenti entah di mana. Seperti melengkapi kepingan pusel di sukmanya. Sosok Wanasura seorang berubah menjadi lebih perkasa. Bulunya berubah seperti emas. Aku sudah menghubungkan sukmanya dengan Wanasudra. Ia tidak akan mati, tapi jangan pernah tinggalkan Wanasura. Hatinya terhubung denganmu. Kalau tidak, teman-temanmu akan dalam bahaya. Kali ini suara itu tidak berasal dari tubuhku lagi. Suara itu berasal dari kesadaran Wanasura yang diambil alih oleh pusaka itu. Asap hitam semakin mengepul dari tubuh Kiluang, seolah beradu dengan hujan Nyai Sendang Rangu. Danan sama sekali tidak menyerah. Ia mendekat dan semakin mendekat, menyibakkan asap itu dengan ajian Gambu Rumekso yang terus mengincar titik vital dari Kiluang. Nyai Sendang Rangu juga tidak tinggal diam. Ia mendekat dan menatap keadaan hati Kiluang. Bagaikan cermin yang memantulkan dosa Kiluang, Nyai Sendang Rangu berubah menjadi sosok hitam besar dengan wajah yang mengerikan. Sosok hitam Nyai Sendang Rangu berusaha menggenggam kepala Kiluang dan membawa mimpi buruk yang menyiksa ingatannya. Sayangnya amukan Kiluang yang tidak beraturan kembali mementalkan Danan. Pak Lek menangkap tubuhnya dan kembali memulihkannya. Tapi sepertinya sebentar lagi tubuh Danan sudah mencapai batasnya. Mengetahui keberadaan Pak Lek dan Danan yang belum pulih saat itu, Kiluang mengincar mereka dan membantingkan tubuhnya ke arah hutan tempat mereka bersembunyi. Tidak, mereka tidak mungkin bisa lari. Minggir! Suara berpadu dengan Wanasura menggema ke seluruh alam ini. Ini pertama kalinya Kiluang terpental. Tubuhnya jatuh tak jauh dari Pak Lek dan Danan berada. Saat ini aku berdiri di bahu sosok kera raksasa. Tidak hanya raksasa. Ukurannya hampir 5 kali lipat wujud Wanasura. Panjul,
Itu Wanasura, tanya Danan. Dan gue Jul, mbok kapake Wanasura. Pak Lek kaget. Aku mengelus bulu emas Wanasura yang berubah bersama dengan penggunaan ajian ini. Maaf Pak Lek, kali ini berlanjut lebih lama. Keselamatan alam kita akan dipertaruhkan. Kita harus tuntaskan semua di alam ini, balasku. Nyai Sendang Rangu mendekat ke arah Wanasura dan menyentuh dahinya. Triwikrama. Wajah Nyai Sendang Rangu terlihat pucat. Tapi setelahnya ia segera melayang dan berpindah ke sisi bawah Wanasura yang lain. Waktu kita tidak banyak, atau ajian ini akan menjadi ancaman yang lebih mengerikan, ucap Nyai Sendang Rangu. Kali ini aku benar-benar harus berhati-hati. Bahkan sosok roh sekuat Nyai Sendang Rangu pun sampai ketakutan dengan ajian ini. Tepat saat Kiluang mencoba berdiri, Wanasura mengamuk, menghantam setiap tulang belulang Kiluang hingga patah. Kiluang melibas Wanasura dengan tangannya yang sangat panjang. Namun Wanasura menangkapnya dan mematahkan begitu saja. Wanasura mengamuk, melemparkan tangan Kiluang yang patah kembali kepadanya dan menerjangnya lagi. Seperti hewan buas, Wanasura menerkam tubuh Kiluang dan menggigit setiap organ yang terbentuk dari balik tulang rusuknya dan memakannya dengan tanpa belas kasihan. Aku pun panik. Aku tidak pernah melihat Wanasura segila ini sebelumnya. Jul, Panjul, apa benar ini tidak apa-apa? Tanya Danan yang terlihat khawatir. Cukup, kita mundur, ucapku mencoba menahan nafsu Wanasura untuk menghabisi Kiluang. Wanasura menahan tubuh Kiluang dan menarik satu lengannya lagi hingga patah. Setelahnya ia mundur mengikuti ucapanku. Aku menelan ludah. Setidaknya Wanasura masih mengikuti ucapanku. Sayangnya walau sudah dihancurkan sedemikian rupa, Kiluang masih terus berusaha bangkit. Panjul, sekali lagi, teriak Pak Lek. Aku mengikuti arah Pak Lek dan kembali meminta Wanasura menyerang Kiluang. Tubuh raksasa Wanasura kembali memuaskan emosinya dengan meremukkan tulang belulang Kiluang hingga tidak berbentuk. Pak Lek mendekat dan membacakan amalan api untuk membakar seluruh tulang belulang yang telah hancur dan tidak lagi bersatu dengan sukma Kiluang. Mungkin dengan cara itu bisa mencegahnya untuk bangkit lagi. Sialnya, aku lengah. Dengan kemunculan sosok batu yang kembali berbentuk pria berpakaian kerajaan dengan tangan memanjang hingga ke tanah, Raden Rogo. Kiluang yang mengetahui keberadaanku pun memerintahkan untuk menyelinap dan menyerangku. Sebuah pukulan dari tangan batu yang begitu panjang menghantamku hingga terjatuh dari tubuh Wanasura. Tidak hanya sekali, pukulan itu berusaha menghantamku berkali-kali. Aku pun menangkisnya. Namun tanpa kekuatan Wanasura, aku hanya menjadi samsa empuk dari pukulannya. Aku terjatuh dengan darah bermuncratan di mulutku. Danan yang menyadari itu pun segera melemparkan keris Raga Sukma yang menyala dengan kilatan putih hingga menusuk Raden Rogo. Tapi terlambat. Luka yang kuterima cukup dalam. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku. Namun penglihatanku mulai kabur. Aku mendengar suara teriakan Pak Lek. Tapi sebelum ia mendekat, semuanya menjadi gelap. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita vol 2 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.